bukan cukup hanya naik kelas. Setiap anak berhak mendapatkan literasi dasar, buka dunia, membangun masa depan mereka. Tidak cukup sekadar naik kelas. Menjamin hak belajar dan literasi dasar setiap anak. Setiap tahun, jutaan anak Indonesia melangkah menuju ruang kelas yang baru dengan penuh harapan. Mereka mengenakan seragam yang lebih besar, membawa buku pelajaran yang lebih tebal, dan menyandang status sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di mata administrasi pendidikan, mereka telah berhasil naik kelas, naik jenjang, dan terus bergerak menuju masa depan. Namun, di balik deretan angka kelulusan dan persentase kenaikan kelas yang membanggakan, tersimpan sebuah pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Benarkah setiap anak telah benar-benar belajar? Realitas yang perlu kita akui dengan jujur menunjukkan bahwa masih ada peserta didik yang menempuh pendidikan bertahun-tahun tanpa menyelesaikan proses belajar yang sesungguhnya. Sebagian anak berhasil naik dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama, dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Mereka memperoleh rapor, mengikuti ujian, dan dinyatakan lulus. Namun ketika diuji pada kemampuan yang paling mendasar, ternyata masih ada yang belum mampu membaca dengan lancar, belum memahami isi bacaan dengan baik, bahkan belum terampil menulis secara benar. Fenomena ini bukan sekadar persoalan kemampuan individu anak. Ini merupakan cermin bahwa sistem pendidikan masih menghadapi tantangan besar dalam memastikan setiap peserta didik benar-benar memperoleh hak belajarnya. Kenaikan kelas dan kelulusan seharusnya tidak hanya menjadi proses administratif. Pendidikan tidak boleh sekadar memindahkan siswa dari satu jenjang ke jenjang berikutnya tanpa memastikan bahwa fondasi belajar mereka telah terbentuk dengan baik. Ketika seorang anak berada di bangku SMP tetapi masih kesulitan membaca, atau ketika siswa SMA dan SMK belum mampu memahami informasi secara memadai, sesungguhnya ada proses pembelajaran yang belum tuntas. Kondisi ini tidak dapat dipandang sebagai kegagalan anak semata. Anak tidak pernah memilih untuk tertinggal. Mereka membutuhkan lingkungan belajar yang mampu mengenali kebutuhan mereka, memberikan dukungan, dan menghadirkan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Pendidikan sejatinya adalah proses memanusiakan manusia. Pendidikan harus menjadi ruang bagi setiap anak untuk bertumbuh, memahami, berpikir, bertanya, dan mengembangkan potensinya secara optimal. Naik kelas hanyalah salah satu bagian kecil dari perjalanan tersebut. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap langkah yang ditempuh anak merupakan langkah pembelajaran yang bermakna. Hak anak atas pendidikan bukan sekadar hak untuk duduk di bangku sekolah, menerima rapor, atau mengenakan seragam. Hak tersebut harus dimaknai sebagai hak untuk memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas. Hak untuk dibimbing ketika mengalami kesulitan. Hak untuk mendapatkan perhatian ketika tertinggal. Serta hak untuk menguasai kemampuan dasar yang menjadi bekal sepanjang hidupnya. Tidak boleh ada satupun anak yang dibiarkan berjalan sendirian dalam ketidakmampuannya sementara sistem merasa puas karena angka kenaikan kelas tetap tinggi. Di antara berbagai kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta didik, literasi membaca menempati posisi yang sangat penting. Membaca bukan sekadar keterampilan akademik. Membaca adalah jembatan menuju pengetahuan, kunci untuk memahami dunia, sarana membangun mimpi, dan fondasi dalam mengambil keputusan sepanjang kehidupan. Anak yang belum mampu membaca dengan baik sesungguhnya sedang kehilangan banyak kesempatan. Kesempatan untuk belajar secara mandiri, menemukan bakatnya, berani bercita-cita lebih tinggi, dan memperjuangkan masa depannya dengan percaya diri. Oleh karena itu, ketika menemukan anak yang tertinggal dalam literasi, tugas kita bukan memberi label bahwa ia gagal. Tugas kita adalah hadir untuk menolongnya. Guru perlu didukung agar dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan peserta didik. Orang tua perlu dilibatkan untuk membangun budaya membaca di rumah. Sekolah perlu menyediakan program pemulihan yang terstruktur bagi peserta didik yang mengalami ketertinggalan belajar. Pemerintah perlu memperkuat sistem deteksi dini, asesmen diagnostik, serta layanan pendampingan yang berkelanjutan. Masyarakat pun memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan haknya untuk belajar. Pendidikan yang berkeadilan bukanlah pendidikan yang membiarkan anak tertinggal demi menjaga angka statistik. Pendidikan yang berkeadilan adalah pendidikan yang berani melihat kenyataan, mengakui tantangan,
lalu bekerja bersama mencari solusi. Anak-anak tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan, pendampingan, dan keyakinan bahwa mereka mampu berkembang apabila diberikan dukungan yang tepat. Tujuan menyampaikan kenyataan ini bukan untuk menyalahkan guru, sekolah, orang tua, ataupun peserta didik. Sebaliknya, ini merupakan ajakan untuk berani melihat fakta apa adanya agar kita dapat memperbaiki keadaan. Setiap anak memiliki kemampuan untuk berkembang apabila memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena itu, yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, melainkan kerjasama seluruh pihak untuk memastikan tidak ada lagi anak yang naik jenjang pendidikan tanpa menguasai literasi dasar yang menjadi fondasi masa depannya. Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak diukur dari seberapa banyak anak berhasil naik kelas, melainkan dari seberapa banyak anak yang benar-benar belajar, mampu membaca dunia dengan lebih terang, memahami dirinya dengan lebih baik, berpikir kritis, serta menggunakan pengetahuan dan karakternya untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Tidak cukup sekadar naik kelas. Setiap anak berhak untuk belajar. Setiap anak berhak untuk bertumbuh. Setiap anak berhak merasakan bahwa sekolah benar-benar menjadi tempat yang menyalakan harapan dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Sebab, ketika satu anak berhasil membaca, sesungguhnya ia sedang belajar memahami dunia. Dan ketika seluruh anak Indonesia memperoleh hak belajar yang sesungguhnya, bangsa ini sedang menulis masa depannya dengan tinta harapan yang tidak akan pernah pudar. Bukan cukup hanya naik kelas. Setiap anak berhak mendapatkan literasi dasar, buka dunia, membangun masa depan mereka.